Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami mengenai ANOVA yang berguna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistik lanjutan yang beranggotakan Larasati Elevena, Laura Anggraini, Lita Alia Royani, Nur Hayati, Raihana Al-Izdihar, Nadia Putri, Tiara Edita Putri. Baiklah, saya Nur Hayati dengan NIM 2216050053 ingin mempresentasikan materi pertama mengenai pengertian ANOVA. ANOVA merupakan analisis data yang ingin melihat hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen, atau skala non-metrik yang bersifat kategori yang memiliki kategori lebih dari dua. ANOVA merupakan uji komparasi multivariabel dengan menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata tiga kelompok atau lebih dengan membandingkan variasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai ANOVA yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistik lanjutan yang beranggotakan yaitu Larasati Elevena, Laura Anggraini, Lita Alia Royani, Nur Hayati, Raihana Al-Izdihar, Nadia Putri, Tiara Edita Putri. Pemateri pertama yaitu dengan saya Nur Hayati dengan NIM 2216050053. Saya ingin menjelaskan materi mengenai pengertian ANOVA. ANOVA merupakan analisis data yang ingin melihat hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen atau skala non-metrik yang bersifat kategori yang memiliki kategori lebih dari dua. ANOVA merupakan uji komparasi multivariabel dengan menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata tiga kelompok atau lebih dengan membandingkan variasinya. ANOVA dapat digunakan untuk menganalisa sejumlah sampel dengan jumlah data yang sama pada tiap-tiap kelompok sampel, atau dengan jumlah data yang berbeda. ANOVA mensyaratkan data-data penelitian untuk dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Sampel yang berbeda dilihat dari variabilitasnya. ANOVA satu arah biasanya digunakan untuk menguji nilai rata-rata perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki tiga atau lebih kelompok. Disebut satu arah karena penelitian dalam penelitiannya hanya berkepentingan dengan satu faktor saja atau mengelompokkan data berdasarkan satu kriteria saja. Misalnya, manajer pemasaran toko elektronik ingin mengamati apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan HP berdasarkan faktor mereknya yang terdiri dari Samsung, Lenovo, Asus, dan iPhone. Selanjutnya, jenis ANOVA. Yang pertama, simple ANOVA atau one-way ANOVA. ANOVA yang memiliki satu variabel independen yang bersifat between subject. Contohnya itu penelitian terhadap pengaruh jabatan terhadap gaji bulanan. Variabel dependennya itu gaji bulanan, variabel independennya itu jabatan dibedakan menjadi staff, supervisor, manajer. Dibentuk tiga grup dan gaji tiap grup sesuai dengan tingkat jabatannya. Yang kedua, faktorial ANOVA. ANOVA atau lebih variabel independen dan bersifat between subject. Contohnya penelitian terhadap pengaruh jenis kelamin dan jabatan terhadap gaji bulanan variabel. Dependennya gaji bulanan, variabel independennya jenis kelamin. Repeated ANOVA. ANOVA yang dilakukan terhadap penelitian yang bersifat within subject. Contohnya pengaruh jabatan terhadap gaji bulanan, variabel dependennya gaji bulanan, dan variabel independennya jabatan. Yang keempat itu mixed ANOVA. ANOVA dengan minimal dua variabel independen, minimal satu variabel dependen, bersifat between subject, dan minimal satu bersifat within subject. Selanjutnya, asumsi ANOVA. Yang pertama, multivariate normality. ANOVA merupakan bagian dari statistika parametrik karena mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel dependen per kelompok variabel dependen between subject atau perlakuan within subject. Yang kedua, random sampling. Atas dasar syarat dari asumsi normalitas, maka sampel diambil secara acak atau random dan dapat mewakili populasi agar hasil penelitian dapat digeneralisasi. Yang ketiga, homogeneity of variance. Variabel dependen dalam tiap kategori atau kelompok atau perlakuan dari variabel dependen harus memiliki varian yang sama. Apabila terdapat lebih dari satu variabel independen, maka variabel independen di dalam grup atau within atau varian antar grup atau between harus sama.
Baiklah, saya Laura Anggreni dengan NIM 2216050047 akan melanjutkan materinya. Yang mana materinya tentang yang pertama yaitu kasus One-Way ANOVA. Dengan contoh soal yang pertama yaitu perusahaan mobil Toyota ingin mengetahui perbedaan penjualan mobil berdasarkan kategori warnanya yang terdiri dari warna hitam, merah, putih, dan silver. Untuk keperluan tersebut, perusahaan mengambil sampel dari hasil penjualan dengan tingkat signifikansinya sebesar 5%, maka lakukan pengujian hipotesis terhadap data tersebut. Berikut adalah data penjualan mobil Toyota berdasarkan warna. Yang pertama yaitu uji normalitas data. Langkah-langkahnya, buka lembar kerja atau file input One-Way ANOVA. Selanjutnya yaitu pilih menu Analyze, Descriptive Statistic, terus Explore. Selanjutnya yaitu pilih menu Explore, kemudian pindahkan variabel dependennya atau penjualan pada kolom dependence list dan variabel independentnya yaitu warna pada kolom factor list. Selanjutnya yaitu pilih plot, aktifkan normality plot with stack, kemudian klik continue lalu OK. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yang selanjutnya yaitu output uji normalitas data. Hasil tes of normalitas Kolmogorov Smirnov tes menunjukkan nilai sig besar dari 0,05, tidak signifikan. Sedangkan hasil tes of normality Spashiro test menunjukkan nilai sig yang berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan mobil terhadap warna distribusi tidak normal. A. Uji homogenitas varian. Pertama itu input semua data, lalu klik variabel view yang terletak di bagian kiri bawah jendela SPSS. Masukkan data seperti gambar di bawah ini. Yang B yaitu pada kontak name isi sesuai dengan kasus. Ketik warna mobile, kemudian pada baris kedua ketik penjualan. Langkah selanjutnya adalah pengisian data pada kontak values. Klik 2 kali untuk variabel warna mobil. Selanjutnya pilih Analyze pada sub menu pilihan Compare Mens, kemudian pilih One-Way ANOVA seperti gambar di bawah ini. Saya Nadia Putri dengan NIM 2216050073. Di sini selanjutnya masukkan variabel penjualan ke dependent list dan masukkan variabel warna penjualan pada faktor lalu klik OK. Seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya pada pilihan option tandai descriptive, homogeneity of variance, test, dan excludences analysis by analysis seperti gambar di bawah ini. Lalu ketik continue. Pada pilihan post hoc tandai 2K pada equal variance, asumsi serta isi kotak signifikansi level berdasarkan tingkat signifikan yang telah ditetapkan. Lalu klik continue, klik OK hingga muncul output SPSS, hasil output SPSS seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ini adalah hasil dari uji ANOVA, dapat dilihat pada gambar berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nama Tiara Edita Putri dengan NIM akhiran 078. Uji ANOVA dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata dari keempat sampel. Hipotesis untuk kasus ini adalah HO sama dengan tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil antara mobil Toyota berdasarkan warnanya. HA sama dengan terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil antara mobil berdasarkan warnanya. Berdasarkan hasil dari uji ANOVA menggunakan software SPSS, keputusan diambil berdasarkan perbandingan antara F hitung dan F tabel serta hasil dari nilai signifikan. Jika F hitung lebih kecil
F tabel, maka HO diterima. Nilai F hitung dari tabel ANOVA sebesar 3,676. Nilai F tabel 2,866266. Ternyata nilai F hitung F tabel maka HO ditolak. Jika nilai signifikan besar dari 0,5 maka HO diterima. Nilai signifikan kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,021 sehingga HO ditolak. Sehingga keputusan yang diambil adalah terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil antara mobil warna hitam, merah, putih, dan silver. Hasil test of homogeneity of variable. Test of homogeneity of variance dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diuji mempunyai varian yang sama. Jika sampel tidak memiliki varian yang sama, maka tidak dapat dilakukan uji one way ANOVA. Hipotesis untuk kasus ini adalah HO tidak terdapat perbedaan nilai varian dari keempat warna mobil. Terdapat perbedaan nilai varian dari keempat warna mobil. Kriteria keputusan yang diambil apabila probabilitas signifikan lebih besar A, nilai A sama dengan alfa sama dengan 0,05, maka HO diterima. Baiklah, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Rita Alia Royani dengan akhiran NIM 050. Saya akan menjelaskan paparan materi selanjutnya dari teman saya, yaitu test of between subject, effect, ANOVA. Jadi teman-teman bisa lihat dari tabel, di mana di sini hipotesis yang diajukan H0 itu banding dengan NIU1 sama dengan NIU2 sama dengan NIU3 sama dengan NIU4, ataupun rata penjualan pada warga mobil tidak berbeda. Sedangkan HA ada minimal 1 NIU I tidak sama dengan 0 NIU J, di mana I tidak sama dengan J dan I sama dengan J sama dengan hitam, merah, putih, silver, atau di mana di sini penjualannya terhadap warna adalah berbeda. Kemudian syarat pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih kecil tidak sama dengan 0,05 atau signifikan, maka H0 gagal diterima. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau tidak signifikan, maka H0 diterima. Jadi hasil dari tabel ANOVA pada between group menunjukkan nilai signifikan 0,021 itu lebih kecil daripada 0,05 ataupun signifikan, maka H0 gagal diterima. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata penjualan mobil terhadap warna mobil terhadap minat konsumen. Untuk mengetahui kelompok mana yang memberikan perbedaan, maka pengujian selanjutnya adalah post hoc test. Saya Rehana Alis Dihar dengan akhiran NIM 068 akan menjelaskan tentang post hoc test. Teman-teman bisa melihat dari tabel. Uji post hoc merupakan uji lanjut untuk mengetahui kelompok sampel mana yang memiliki perbedaan nilai rata-rata. Adanya perbedaan nilai rata-rata kelompok sampel ditandai dengan nilai signifikansi yang bernilai kurang dari atau sama dengan alfa, yaitu 0,05. Hal ini didukung dengan adanya tanda bintang pada kategori yang diperbandingkan. Berdasarkan hasil uji post hoc di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil warna hitam dengan penjualan mobil warna merah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,041. Hal ini didukung dengan adanya tanda bintang yang menunjukkan adanya perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil warna hitam dengan penjualan mobil warna merah sebesar min 3,2, yang berarti rata-rata penjualan mobil merah lebih banyak dibandingkan rata-rata penjualan mobil hitam. Terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil warna hitam dengan penjualan mobil warna silver yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,027. Hal ini didukung dengan adanya tanda bintang yang menunjukkan adanya perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil warna hitam dengan penjualan mobil warna silver sebesar min 3,4
yang berarti rata-rata penjualan mobil silver lebih banyak dibandingkan rata-rata penjualan mobil hitam. Itulah penjelasan materi tentang ANOVA oleh kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.